Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Saya ucapkan selamat datang di channel saya ini. Dan insya Allah, kita akan berbagi kebaikan kepada kamu semua. Kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang benar-benar dalam, tapi seperti biasa, insya Allah seizin Tuhan, kita akan membahas sebuah hal yang langsung ada efeknya dalam hidup kamu. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Klik tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Hari ini kita akan membahas apakah benar, cara pandang kita tentang hidup mengenai hal yang bernama rezeki itu sudah benar. Karena cara pandang kita akan sesuatu itu menentukan nasib kita akan hal tersebut. Saya ulangi, cara pandang kita akan sesuatu, akan menentukan nasib kita terhadap hal tersebut. Coba sekarang, seandainya diri kamu sedang menghadapi beberapa peristiwa dalam hidupmu, yang membuat kamu merasa, kok saya benar-benar jadi orang sial terus. Paling nggak dalam satu hari kamu merasa, kok satu hari ini saya sial terus, ada apa ya? Kalau memang dirimu pernah, bukan suatu hal yang kebetulan kamu menemukan video ini adalah petunjuk dari Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup kamu? Mari kita bahas pelan-pelan, tapi tepat sasaran. Sekarang kita langsung ke topiknya. Ada seorang sahabat saya bertanya, "Bro, saya bingung, kenapa kok hidup saya itu kayak begini? Saya itu sial terus kenapa? Padahal saya udah mencoba jadi orang baik. Saya udah berusaha menjadi orang yang tidak ikut-ikutan jadi anak bandal. Saya udah berusaha sering beribadah atau berdoa. Tapi kok saya sial terus? Ada apa gerangan dengan hidup saya?" Jawaban saya sederhana, kamu salah memandang balasan Tuhan. Saya ulangi, diri kita menjadi sial, karena selama ini cara pandang kita akan balasan dari Yang Maha Kuasa, itu salah. Maksudnya gimana? Sekarang saya tanya, tolong jawab jujur dalam hati. Kamu sekarang ini sampai dengan detik ini, tentu sudah sering melakukan sedekah atau derma. Sekarang saya mau tanya sama kamu, nggak usah takut salah. Nggak usah takut kamu dianggap sebagai orang yang tidak beriman, atau orang yang tidak percaya Tuhan. Saya mau nanya sama kamu, secara jujur jawab dalam hati. Seberapa yakin kamu bahwa sedekah kamu dibalas? Jujur aja. Seberapa yakin sebenarnya dalam diri kamu, meyakini bahwa sedekah yang kamu lakukan selama ini, itu berbalas? Yakin? Atau setengah yakin? Jujur. Seberapa yakin kamu bahwa kebaikanmu ini pasti dibalas di masa depan? Seberapa yakin diri kamu? Kayaknya nggak yakin-yakin amat. Masih ada keraguan. Mulut bilang yakin, tapi hati saya berkata, dibalas gaya. Betul nggak? Kalau agak senyum-senyum sendiri, itu pasti benar, itu dia maksud saya. Orang itu sebenarnya salah dari awal, entah ketika dia belajar tentang agamanya, entah ketika dia sedang mengajinya. Kalau dalam agama saya, mereka itu lupa mengaji akan suatu hal yang bernama rezeki. Rezeki itu sebenarnya luas sekali. Rezeki itu bukan sesuatu hal yang baik-baik aja. Rezeki itu justru termasuk hal yang tidak baik-baik. Saya ulangi ya, tolong dengerin baik-baik. Rezeki itu luas sekali. Rezeki aslinya, pada dasarnya adalah suatu hal yang bukan hanya yang baik-baik aja, tapi termasuk juga hal yang gak baik-baik. Yang gak enak-enak itu rezeki. Maksudnya gimana? Sekarang saya mau nanya, kalau seandainya diri kamu mendapatkan semua yang enak-enak terus, kira-kira masih mau beribadah enggak? Mungkin iya mungkin enggak. Kalau seandainya dapatnya yang enak-enak terus, kira-kira masih mau enggak belajar artinya nikmat bersyukur? Masih mau enggak? Belum tentu. Nah sekarang kita bahas, rezeki itu luas sekali. Saya jabarin satu-satu. Sel-sel dalam tubuh kamu itu rezeki. Darah yang mengalir dalam tubuh kamu, itu rezeki. Oksigen yang kamu hirup pun rezeki. Sekarang mari kita tarik nafas, kita hembuskan. Lancar apa batuk? Kalau lancar itu rezeki. Bahkan batuk pun itu rezeki. Kenapa? Karena ketika batuk kita ngeluarin racun. Coba tanya dokter benar apa enggak? Coba sekarang kamu gerakin mata ke kanan ke kiri. Bisa. Sakit enggak? Enggak sakit, itu rezeki. Coba lihat lagi. Sekarang warna kulit kamu apa? Putih, kuning, hitam.
Itu rezeki, ada warnanya cocok sama badan kamu. Sekarang coba perhatikan kuping kamu. Kuping kamu bentuknya seperti apa? Sadar nggak bahwa kesimetrisan bentuk kuping kamu itu rezeki? Kalau nggak simetris, ya ngeri. Itu rezeki. Lihat sekarang perut kita masing-masing. Perut kita seberapa banyak lemaknya itu rezeki. Lemak itu kan makanan enak yang masuk ke dalam mulut kita. Baru sadarkan. Perut saya jadi segini gara-gara makan enak-enak, itu kan rezeki, iya kan? Cara pandang kita akan rezeki itu dirubah dulu, kita baru ngobrol beberapa menit, tapi cara pandang kamu tentang rezeki itu mulai berubah. Lebih enak gak rasanya? Berubah enggak sudut pandang kamu tentang hidup? Nah, sudut pandang yang berubah ini, yang akan menarik keberuntungan dalam hidup kita. Ingat-ingat perkataan saya ini. Manusia akan menarik apa yang dia yakini, masuk ke dalam hidup dia. Saya ulangi, manusia akan menarik apa yang dia yakini untuk masuk ke dalam hidup dia. Kalau dia meyakini rezeki itu harus uang, maka semua rezeki selain uang, bagi dia itu kutukan. Benar gak? Padahal mungkin dalam tubuh dia, harusnya tadi sakit jadi gak sakit. Padahal saya bilang tadi apa? Sel-sel tubuh kita adalah rezeki. Bisa nggak sel-sel tubuh kita mengganas tiba-tiba? Bisa, tapi dijaga sama Tuhan supaya nggak ganas. Itu rezeki bukan? Bisa nggak darah kita berhenti mengalir tiba-tiba? Bisa, tapi kenapa dibiarkan Tuhan tetap mengalir? Karena itu rezeki buat kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Coba deh, saya sebagai seorang muslim, sering kali istighfar, astagfirullahalazim. Kenapa saya lupa bersyukur hari ini? Akan hal-hal yang sepele. Sadar gak apa yang saya ucapkan tadi itu benar kan? Bisa nggak aliran darah saat ini juga, sekarang juga berhenti? Bisa, tapi kok gak berhenti? Karena itu rezeki buat kamu. Pernah lihat enggak orang lagi main bola, nafasnya berhenti, mati? Pernah ya, tapi kok kamu masih bisa nafas, masih bisa main bola, masih bisa olahraga tadi mungkin? Karena itu rezeki. Sekarang pertanyaannya, nikmat Tuhan mana lagi yang harus kita dustakan? Nah kalau gitu, saya ini harus gimana, supaya hidup saya itu tidak sial lagi? Oke, begini, sampai menit ini, saya mau tanya, apakah kamu masih merasa bahwa hidup kamu sial? Kita udah ngobrol kurang lebih selama 10 menit, apakah kamu masih merasa diri kamu sial? Coba jujur, masih merasa nggak? Kalau diri kamu masih merasa, berarti ada yang aneh. Jangan-jangan kamu tidur dari tadi. Kamu nggak nyimak apa yang saya sampaikan. Karena kalau kamu mengikuti dari tadi apa yang saya katakan, mendadak dia akan berkata, "Ya ampun, maafin saya Tuhan, astagfirullahalazim, maafin saya, karena saya sudah tidak mensyukuri nikmat-Mu. Ternyata saya itu, selama ini beruntung sekali. Saya cuman punya sedikit nasihat, yang insya Allah berguna sebagai sahabat kamu. Dengarin baik-baik, kalau kita lupa bersyukur, apa yang kita lupakan, nanti diambil." Sekali lagi saya ulangi, kalau kita lupa bersyukur, apa yang kita lupa untuk bersyukur tadi, itu diambil. Orang menjadi sial karena dia lupa bersyukur, sehingga yang lupa bersyukur tadi, apa yang dilupakannya, diambil, jadi kesannya dia sial. Dia lupa di rumah ada anak, dia fokus ngejar duit, anaknya diambil, jadi anak bandal. Dia lupa punya pasangan, sibuk mengejar karir terus, pasangannya pergi. Dia lupa punya karir yang hebat, kerjaannya ngebandingin karir sama orang lain terus yang lebih sukses, karirnya diambil. Dia selama sehat enggak pernah menggunakan kesehatannya untuk berterima kasih, akhirnya kesehatannya diambil. Semua rezeki pada dasarnya setiap orang punya banyak, tapi kalau tidak disyukuri, ya diambil, kan gitu hukumnya. Nah sekarang pertanyaannya hari ini, diri kamu sudah seberapa bersyukur atas rezeki yang ada dalam tubuh kamu? Lihat badan kamu sekarang, sudah seberapa bersyukur diri kamu saat ini akan rezeki yang sudah ada dalam tubuh kamu? Percaya sama saya, semua kebaikan kamu itu dibalas, pasti dibalas, tapi tidak semua balasannya itu kamu tahu, itu aja. Sekarang daripada kita ngitungin balasan-balasan dari Yang Maha Kuasa, kenapa enggak kita syukuri dulu apa yang sudah ada dalam tubuh kita? Syukuri itu sel-sel tubuh kamu normal,
syukuri darah kamu mengalir, syukuri jantungnya masih berdetak, syukuri masih bisa nafas, syukuri otaknya masih bisa ngerti apa yang saya omongkan selama ini, syukuri itu masih ada anak. Kalau udah ada anak, syukuri masih bisa tidur enak malam ini, syukuri udah bisa ketemu channel ini di saat orang lain mungkin masih nyari. Coba mulai dari bersyukur, hidup kamu akan berubah, karena perubahan hidup seseorang diawali dari kemampuannya untuk bersyukur dulu, itu fakta. Pondasi keberuntungan seseorang dimulai dari kemampuannya dalam bersyukur, itu fakta boleh diuji. Jadi sekarang kamu sebagai sahabat saya, yuk kita jadi orang bersyukur terus, nggak usah takut tidak terbalas semua kebaikan kamu. Pasti terbalas, tugas kita tinggal berterima kasih. Terima kasih, bersyukur, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, terus setiap saat. Lihat semakin diri kita sering berterima kasih, bersyukur atau mungkin mengucapkan alhamdulillah bagi yang muslim, semakin besar perubahan dalam hidup kita, itu fakta. Sudahkah kamu berterima kasih di hari ini? Berterima kasihlah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum.